Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Vladimir Kramnik melawan Levon Aronian. Permainan ini terjadi pada 12 Maret 2018. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Kramnik sebagai putih dan Aronian memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke P5. Ya, ini adalah pembukaan Spanyol Ruy Lopez. Aronian menjawab dengan kuda ke F6 menekan pion dan langsung dilindungi dengan pion D3. Gajah ke C5 membawa gajah keluar dan berkemungkinan untuk rokade pendek, tapi Kramnik langsung menukar gajah dengan kuda. Aronian memakan kembali dengan pion D. Permainan kembali dilanjutkan dengan rokade pendek. Lalu menteri ke E7 melindungi pion dan sekarang membuka kemungkinan untuk memainkan rokade panjang. Seperti biasa, pion H3 mengcover peta G4, tapi kali ini ada yang janggal kawan-kawan. Kalian harus tahu kenapa gerakan ini bisa dianggap menjadi kurang akurat. Lihatlah pion C yang bertumpuk di sini. Mereka akan sangat bagus buat perlindungan raja ketika rokade panjang. Lihat kembali perwira putih, kuda, dan gajah ini. Mereka masih belum berkembang. Itu akan sangat bagus buat tempo hitam saat mengeluarkan gajah untuk rokade panjang. Pion H3 membuka kemungkinan gajah untuk bisa dikorbankan. Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan pertimbangan ini, apakah jika kalian bermain sebagai hitam akan tetap rokade pendek atau memilih menyerang putih dengan pion-pion ini? Jawabnya dalam hati aja ya. Mungkin H6 G5 bisa jadi pertimbangan, tapi Levon menemukan gerakan terbaiknya kawan-kawan. Benteng langsung ke G8. Nah, sekarang kalian tahu maksud dari gerakan aneh dari Levon ini. Kramnik sadar itu akan menjadi ancaman. Dia langsung memindahkan rajanya ke H1. Lanjut lagi kuda ke H5. Oke, jawaban Kramnik pion C3 dengan D4 menjadi ancaman yang terlihat di sini. Tapi Levon langsung gas aja guys. Pion ke G5 dengan G4-nya yang akan merusak. Tapi dengan pion di G5, Kramnik menjadi punya kesempatan buat memakan pion E4 dengan kuda. Bukan mengorbankan kuda, tapi mengajak pertukaran. Levon masih terus fokus dengan idenya, pion maju ke G4. Memakan pion dengan pion jelas blunder ya. Bagaimana jika pion memakan kuda? Yap, itu tetap kuda gratis kawan-kawan. Kita beri contoh kawan-kawan kita yang masih baru agar bisa lebih meningkat. Memakan gajah dengan menteri akan dimakan kembali dengan benteng. Jika pion memakan gajah, perhatikan tiga perwira ini. Menteri ke H4 skak, paksa raja ke G1, lalu kuda ke G3, skakma tidak terhentikan lagi. Pion tidak bisa memakan kuda karena dipin oleh gajah. Mau apapun gerakan putih, menteri tetap ke H1 skakmat. Ya, pola skakmat paksa ini sering kita temui pada jebakan pengorbanan gajah klasik ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini Kramnik menemukan jawaban terbaiknya. Pion ke D4 menyerang gajah karena dia cukup berbahaya. Kalian udah melihatnya di analisis tadi ya. Memakan pion, pion maju ke G3. Levon memilih menyelamatkan gajahnya ke D6. Terus menekan kuda. Kramnik tidak mau mati konyol dengan serangan para pion-pion ini. Dia memajukan pion ke G3, mengorbankan pion H-nya. Tapi kini Levon memakan kuda terlebih dahulu. Setelah pion memakan dan menteri memakan kembali, menteri langsung ke D4, menawarkan pertukaran menteri. Saya rasa ini adalah pilihan yang bagus dari Kramnik. Mungkin dia akan lepas dari tekanan jika menteri sudah keluar dari papan. Tentu Levon menolaknya dan mengembalikan menteri ke E7. Pion H Kramnik selamat setelah ke H4. Tapi Levon kembali menyerang menteri dengan pion C5. Setelah menteri ke C4, gerakan ini membuat gajah punya tempo keluar ke E6, kembali menyerang menteri dan rokade panjang sudah semakin dekat. Menteri ke B5 skak. Tentu Levon langsung menutup dengan pion C6 menyerang menteri untuk melindungi pion B7. Setelah menteri ke A4, serangan pion kembali dilanjutkan dengan F5. Sekarang giliran Kramnik yang punya tempo mengeluarkan gajah ke G5 menyerang menteri.
Tapi ternyata itu udah disiapkan oleh Aronian. Dia langsung memakan gajah dengan benteng kawan-kawan. Oke, mau nggak mau, Kramnik memakan benteng kembali. Bukan menteri memakan pion, tapi pion F kembali maju ke F4, terus menentang pion. Putih menjadi serba susah ya, karena memakan pion hanya akan menjadikan kuda sangat aktif. Kramnik kembali menggugurkan menteri ke D1 untuk membantu gempuran dari Aronian ini. Rokade panjang memang tidak diperbolehkan karena terhalang menteri. Tapi siapa yang peduli, Levon tetap membawa benteng ke D8 menyerang menteri. Lagi pula jika sampai ending terjadi, raja bisa lebih cepat untuk membantu pion-pion ini berpromosi. Baik setelah menteri ke C1, sekarang baru pion memakan pion. Kramnik terpaksa tidak memakannya karena ada ancaman skak benteng dengan kuda. Dia juga tidak bisa mengembangkan kuda ke D2 karena saya sendiri melihat ancaman pada pion G2 skak, tempo kuda ke F4 skak, dan memakan pion dengan menteri. Jadi Kramnik terpaksa mengeluarkan kuda ke A3 menambah kekuatan back rank. Ya mungkin menteri F7 dengan ancaman F3 skak bisa jadi opsi. Tapi dengan terang-terangan Levon langsung bawa benteng ke D3, ikut membantu penyerangan. Kramnik merespon ini dengan benteng D8, tidak membiarkan benteng membayangi serangan pada raja. Kalian tahu, Aronian tidak memakan benteng atau menyelamatkannya. Tapi gerakan brilian lagi kawan-kawan, yaitu gajah ke D5. Dia malah menambah pengorbanannya lagi. Kalian mungkin bisa melihat jika benteng memakan benteng, menteri kali 4 skak benteng, dan akan menjadi ancaman skak mat. Ya yang itu masih mudah dilihat sih. Tapi bagaimana jika pion memakan gajah? Ini adalah skak mat 6 langkah yang saya rasa sudah dikalkulasi oleh Aronian. Lihatlah, menteri bisa ke 4 skak, menutup dengan pion akan mempermudah buat putih. Jadi raja ke G1, pion kali F2 skak. Jika raja masih tidak mau makan pion ke F1, hitam akan memaksa dengan menteri ke H1 skak. Jika tidak memakan, sekarang menteri ke F3 skak, raja kembali dan kuda G3 adalah skak mat. Jadi raja harus memakannya kali ini. Benteng F3 skak, raja dipaksa ke E2, menteri ke G2 skak. Paksa lagi raja mundur dan benteng ke F1 skak mat. Ya tentu Levon Aronian sudah mengkalkulasi ini, makanya dia berani mengorbankan perwiranya. Sangat keren bukan? Oke, kembali ke permainan. Di sini Kramnik yang tentu juga GM, dia tahu serangan Levon. Dia tidak terjebak dan memainkan pion ke F3. Levon masih seperti nggak peduli. Dia tetap memakan pion guys. Namun sekarang Kramnik memakan gajah karena menteri ke E4 bukan lagi skak. Gerakan spesial dari Aronian belum sampai di situ kawan-kawan. Menteri ke E2 coba. Terlihat memang seperti blunder kan? Karena setelah Kramnik membalas dengan benteng E1 memaku menteri, menteri akan hilang. Tapi siapa yang sangka itu adalah gerakan terbaik dari Aronian. Hal itu dibuktikan setelah satu gerakan Aronian, pion ke G2 skak, dan di sini juga Vladimir Kramnik menyerah. Serangan apa lagi ini? Sangat banyak gerakan dan ide brilian dari Levon kali ini. Dan kita langsung saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ada dua jawaban. Raja ke H2, pion promosi menteri double skak, raja kali menteri, pion F2 skak, raja 1, benteng H3 skak, raja ke G2 dan pion F1 kembali promosi menteri skak mat. Kita masih kembali lagi. Bagaimana jika di posisi ini raja ke G1, pion F2 skak? Jika raja memakan pion, sama lagi. Pion F1 promosi menteri skak mat. Jadi raja ke H2. Di sini mungkin jika Aronian tidak punya cadangan menteri, dia masih bisa menang paksa loh guys. Karena pion promosi gajah skak, benteng memakan gajah. Sekarang pion F1 promosi kuda double skak. Dan raja harus ke H1. Jelas itu akan berakhir setelah benteng ke H3 skak mat. Ya, sebenarnya sangat banyak kemungkinan di posisi tadi. Tapi saya sudah pelajari dan analisis, semua akan tetap skak mat kawan-kawan. Ini adalah partai yang sangat menarik. Aronian memanfaatkan Kramnik yang bahkan hanya telat sedikit saja mengembangkan perwira. Tapi dia terus bermain tanpa kesalahan hingga akhir.
Ide brilian pun terus dipakai hingga membuat Kramnik menyerah. Levon Aronian memang jenius di partai ini. Bermain melawan Kramnik saja sudah sebagus dan sekeren itu, apalagi jika saya yang pegang putih. Udah mati dari tadi ya mungkin. Dan oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.